ada tradisi dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini bakar-bakar depan rumah. Ya. Ini semua dikerjakan oleh orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, ya, orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab jahiliyah dulu itu untuk memberikan untuk memberi tanda sesuatu, ya, itu seperti tadi. Ada yang menyalakan api, ada yang itu bunyikan sesuatu, ada yang niup trompet. Ini tasawuf. Ini kalau kajian fikihnya tasawuf menyerupai, ya, menyerupai. Nah, tersilakan subhanahu wa ta'ala. Ini tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga sama. Di Mesir, di negara-negara Arab dulu, karena ini yaitu kebiasaan, yaitu orang jahiliyah dulu. Hanya saja kita ini mengambil hikmahnya. Ya, para alim ulama kita kan menjelaskan lebih luas. Walaupun toh itu kebiasaan orang jahiliyah dulu, yang bakar batok, pakai oncor, obor. Ambillah hikmahnya. Di balik itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Persatuan, gotong royong. Nah itu kita jangan sampai langsung, yaitu apa? Ini anu. Jadi para alim ulama lebih santun. Menjelaskannya itu lebih santun. Walaupun toh itu dulu menyerupai orang jahiliyah, ya, karena sebelum adanya azan, Rasulullah itu pernah minta saran kepada sahabat, bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang, memberitahu bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk. Sahabat ada yang usul, ya Rasul bakar-bakar. Karena bakar-bakar itu biasa orang jahili. Iya. Ya Rasul, itu ada yang ditiup. Ya Rasul, ada yang dipukul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, itu menyerupai orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala, di masyarakat kita itu ada tradisi menyambut hari raya, yaitu apa? Ramadan, nyambut Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nyambut bulan haji. Nah ini ada tradisi tadi yang dibakar itu tempurung kelapa. Sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala sambil nyate, sambil bakar ikan itu. Karena panas itu. Terus sekalian dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil hikmahnya saja. Ya, para yang ulama lebih luas menjelaskannya, lebih luas, lebih hikmah dan bijak. Sekalian subhanahu wa ta'ala ambil hikmahnya saja. Dengan itu ini terjaga persatuan gotong royong. Ini bapak-bapak, di masyarakat kita ini dilema. Satu, sholat sebelum subuh, dan yang kedua sholat isyraq apa duha. Nah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sholat fajar sendiri, sholat qobliyah subuh sendiri. Ini pendapat yang pertama, Pak. Sholat fajar dikerjakan 15 menit sebelum waktu subuh. Riwayatnya riwayat Aisyah, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dunia seisinya. Dalam riwayat Aisyah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sholat 2 rakaat fajar, kemudian Rasulullah nunggu waktu subuh, Rasulullah tidur miring. Ini bukan tidur betulan, sekedar melurusin pinggang. Karena udah dari jam 3 sudah bangun untuk sholat tahajud. Nah kita ini apa yang mau dilurusin kok nggak bingung, nggak tahajud. Terus kita akan subhanahu wa ta'ala, pendapat ulama fikih yang pertama, sholat fajar sendiri.
yaitu dikerjakan sebelum masuk waktu subuh 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Sholat 2 rakaat fajar, usolli sunatal fajri rakaatain mustaqbil qiblat lillahi ta'ala Allahu akbar. Disunahkan setelah baca Fatihah alam 2. Rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam ta'aruf. Kemudian yaitu apa? Disunahkan tidur miring, nunggu subuh, nunggu azan subuh sambil wiridan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang bolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku dalam agama 100 kali. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik, wahai zat yang bengkak-bengkokkan hati, luruskan hatiku untuk selalu taat kepadamu 100 kali. Ini amalan Nabi. Nah, terus Subhanahu wa ta'ala masuk waktu subuh azan, Bilal mengumandangkan azan. Selesai azan, Rasulullah sholat. Sholat apa? Sholat qobliyah subuh. Ini pendapat yang pertama, membedakan antara fajar dengan qobliyah subuh. Ini diantara jamaah banyak yang mengamalkan. Nah sekarang yang kedua, pendapat yang kedua enggak, fajar itu ya qobliyah subuh. Lawang sholat subuh itu namanya sholat fajar kok. Coba kalau kita ke Mekah, negara Timur Tengah, nggak ada apa namanya itu. Nggak ada namanya subuh, itu nggak ada, semuanya fajar. Ketika kami di Pakistan, Pak Haji, masjid Pakistan itu ada tulisan di situ apa zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Nggak ada subuh. Subuh itu di kita. Coba Pak Haji umroh gitu. Iya. Itu Pak Haji di TV itu. Kalau sholat subuh itu di TV itu, TV Mekah itu. Tulisan Arab itu kan. Sholatul fajri mubasyaratan min Masjidil Haram. Sholat fajar langsung dari Masjidil Haram. Mubasyaratan itu bahasa kitanya lek. Di TV Mekah ini loh Haji, nggak ada sholatul subhi mubasyaratan min Masjidil Haram, nggak ada. Mesti sholatul fajri Bang. Nah, ini pendapat yang kedua, sholat sunnah fajar 2 rakaat yang fadilahnya lebih baik dunia seisinya, itu adalah qobliyah subuh, karena nama lain subuh namanya fajar. Ini juga banyak yang mengamalkan Pak Andi, sama banyaknya ini. Nah sekarang kalau kita bicara benar, mana yang benar? Benar semua, nggak ada bicara salah, nggak ada yang salah. Yang fajar sendiri, qobliyah subuh sendiri. Nah, yang fajar ya qobliyah ya fajar, itu yang nama lain sholat subuh fajar. Bener, nggak ada yang salah. Ada yang salah, yang jelek-jelekan, yang nyalah-nyalain dan yang nggak sholat. Ini menarik Pak Haji tentang masalah yaitu apa? Furuk masalah usul. Usul itu sholat, zakat, puasa, haji. Kiblat kita Mekah, kan gitu Pak Haji. Ini namanya apa? Baca Fatihah. Ini usul. Usul itu dasar. Sholat, niat. Nggak niat nggak sah. Ya. Ini sholat nggak niat, nggak sah. Ini sholat nggak baca Fatihah, nggak sah. Ini usul. Nah, ini nggak boleh diperdebatkan, itu nggak boleh. Syahadat 5. Itu rukun Islam 5, rukun iman 6. Ini nggak boleh diperdebatkan, nggak boleh diganti-ganti. Nah, sekarang furu itu apa? Ya, usulnya itu, dasarnya, pokoknya itu adalah baca Fatihah. Sholat nggak baca Fatihah nggak sah. Ini nggak boleh diperdebatkan ini. Sholat nggak menghadap kiblat nggak sah. Nah, kira-kira kan gitu. Nah sekarang furuknya itu apa? Furuknya itu ada yang baca Bismillah, ada yang ini perbedaan pendapat. Furuk namanya Pak Haji. Boleh. Kemudian ada sir, ada jahar. Ada yang bersama dengan imam, belakang imam. Ada yang nunggu imam selesai. Ya monggo silakan. Ini furuk. Usulnya adalah baca
Fatihah. Ini furuknya baca Fatihah. Masalah bareng, jahar, ini namanya teknis ini namanya furuk itu adalah yaitu apa? Ranting. Usulnya itu niat, sholat nggak niat nggak sah. Nah, bagaimana? Apa namanya itu caranya? Apakah dilafalkan? Ini kan gitu, melafalkan usolli, nama itu. Nah, ini namanya furuk. Monggo silakan. Ada yang pakai usolli, monggo. Ada pakai nama itu, monggo. Oh, niat di sini. Niat itu di sini, di dalam di pas takbiratul ihram. Pas takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Nah, ngangkatnya itu hukumnya sunnah. Madzhab Imam Syafi'i sampai sini. Madzhab Imam Hanafi ya matematika sampai kepala. Itu yang di Arab kan sampai sini. Ada yang enggak takbir, ada yang enggak ngangkat tangan. Wong itu hukumnya sunnah itu dikategorikan furuk ranting. Nah kan itu berarti. Jadi usul itu pokok seperti sholat, niat, baca Fatihah. Nah ini namanya usul. Furuknya bagaimana cara niatnya? Jahar apa sih? Usolli atau nama itu? Nah, yang itu Fatihah ini usul. Furuknya bareng imam atau belakang imam, jahar ataupun sir. Nah, seperti itu. Jadi Syaikhul Islam kalau usul tidak boleh diperdebatkan. Tapi kalau furuk kembali kepada madhab. Karena perbedaan furuk ini banyak, Syaikhul Islam untuk yaitu apa?